Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama bermajelis ilmu dalam rangka memperdalam ilmu agama. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema qablan nadamah, sebelum datangnya penyesalan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini untuk diuji. Hakikat kehidupan dan adanya kematian adalah untuk menguji manusia di kehidupan dunia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mulk pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa diciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka ketika kematian datang, kematian yang dibenci oleh tabiat manusia, pada saatnya akan datang, ajal akan mendatangi seorang manusia dimanapun dia berada. Dan ketika itu, maka datanglah detik-detik sakaratul maut, yang mana dia harus berpisah dengan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan detik-detik ketika seorang akan meninggalkan kehidupan dunia ketika datang ajal kematiannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qiyamah pada ayat yang ke-26 sampai ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak ketika ruh telah sampai di kerongkongan. Artinya ruh akan dicabut oleh malakul maut dari ubun-ubun, sehingga yang akan mati terlebih dulu adalah bagian bawah tubuh manusia, bagian kakinya, perutnya, dan yang lainnya. Sampai ketika ruh itu telah sampai di kerongkongan, kalla idza balagatit taraqi, ketika ruh telah sampai di kerongkongan, wa qila man raqa, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka akan mengatakan, man raq, siapa yang bisa meruqyah orang ini? Siapa yang bisa menolong, mengejar nyawa orang ini? Mana dokter spesialis yang bisa menyelamatkan orang ini? Wa dhanna annahu al-firaq, dan ketika itu ruh ini sudah yakin bahwa ini adalah hari perpisahan dengan dunia. Kenapa dia yakin ini hari perpisahan? Karena dia telah melihat malakul maut, karena dia telah melihat kehidupan di alam barzah. Waltaffatis saqu bis-saq, ketika bertemu antara betis kiri dan betis kanan, karena harus dibungkus dengan kain kafan. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Ketika itu,
manusia akan dibawa, dikembalikan kepada Rabb-Nya, kepada Rabb yang telah menciptakannya. Itulah gambaran detik-detik kematian manusia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka ketika sakaratul maut, di detik-detik akhir kehidupan manusia, maka manusia akan ingat amalan-amalan kebaikan yang belum ia lakukan. Dia ingat dengan bacaan Al-Quran yang tidak dilakukan, salat-salat yang dilalaikan, bahkan sedekah yang belum dia keluarkan. Saat itu akan ingat berbagai amalan-amalan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa'idha balagat nafsuka hadhihi." Ketika nafasmu telah sampai di sini, wa asyara ila halaqihi. Rasulullah berisyarat kepada kerongkongannya. Ketika ruh telah sampai di sini, artinya sebentar lagi ruh akan lepas. Qulta, maka engkau akan mengatakan, atasaddaqu. Andai aku ada kesempatan untuk bersedekah, aku ingin bersedekah. Wa ana awanus sadaqah. Kata Nabi, bagaimana mungkin engkau akan sedekah sedangkan kakimu telah terbujur kaku, badan telah sulit untuk digerakkan, dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka saat itulah muncul penyesalan. Kenapa seorang ini tidak melakukan berbagai amalan kebaikan sebelum datangnya hari kematian itu? Dan penyesalan dengan sedikitnya amalan juga akan dirasakan oleh manusia ketika datangnya hari kiamat. Ketika kiamat yang besar, tiupan sangkakala pada hari Jumat yang menghancurkan seluruh jagat raya, maka manusia akan menyesali jiwanya kenapa ketika di kehidupan dunia dia menyia-nyiakan usianya. Sebagaimana perkataan tokoh tabi'in Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, "Laisa ahadun min ahli samawati wal aradin illa yalumu nafsahu yaumal qiyamah." Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah penduduk yang ada di langit dan di bumi yang 7 lapis ini, illa yalumu nafsahu yaumal qiyamah, kecuali mereka akan menyesali jiwanya pada hari kiamat kelak. Inilah kondisi umum manusia, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Dia akan menyesal ketika detik-detik perpisahan dengan dunia, dan dia akan menyesal ketika hari kebangkitan akan dimulai ketika kiamat telah ditegakkan. Maka ada 2 cara, ada 2 tips agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal, tidak termasuk orang-orang yang menyesali akan sedikitnya amalan dan banyaknya dosa dan kemaksiatan. Apa 2 amalan itu? Yang pertama adalah dengan memperbanyak amalan-amalan salih, dengan memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Dan yang kedua adalah bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amalan kebaikan akan memberatkan timbangan kebaikan, sedangkan bertobat dari dosa akan meringankan dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, bahkan menghapuskannya. Maka 2 poin ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bagaimana kiranya seorang hamba memperbanyak amalan kebaikan, dan bagaimana seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Amalan yang dilakukan oleh manusia terbagi menjadi 2. Ada amalan fardiyah, itu amalan individu seorang, dia yang melakukan amalan kebaikan dan dia yang mendapatkannya, yang kita istilahkan dengan active income. Dia yang bekerja, dia yang beramal, dan dia yang mendapatkan pahalanya. Kemudian nanti ada yang kedua, yaitu passive income pahala. Dia melakukan sekali amalan kebaikan, tapi pahala kebaikan terus mengalir kepadanya, bahkan meskipun dia telah meninggal dunia. Kita perlu mengenal 2 amalan ini agar kita bisa menumpuk rekening kebaikan di catatan kebaikan kita sehingga pahala kita berlimpah. Sehingga tidak ada lagi penyesalan ketika datangnya kematian. Yang pertama adalah melakukan amal salih atau melakukan active income, melakukan amal salih untuk diri sendiri. Amalan salih
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi dua syaratnya. Yaitu yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Fudail bin Iyad, seorang tabi'ut tabi'in yang wafat di Makkah tahun 187 Hijriah. Beliau pernah mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayyukum ahsanu amala. Ketika menafsirkan ahsanu amala, kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, al-amalu la yuqbalu hatta yakuna khalisan sawaban. Satu amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai amalan itu benar-benar ikhlas dan benar. Ikhlas dan benar. Fal khalisu an yakuna idza kana lillahi was-sawabu idza kana ala sunnah. Dan ikhlas apabila amalan itu dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan benar ketika sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang-orang yang beramal tapi dia tidak melakukan amalan itu dengan keikhlasan atau tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu dijadikan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan seperti debu yang berterbangan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan amalan orang-orang yang telah beramal. Faja'alnahu haba'an manthura, dan kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang ayat tadi, orang yang beramal ini kenapa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa amalannya dijadikan seperti debu yang berterbangan? Karena amalan yang dia lakukan kehilangan salah satu di antara dua syarat diterimanya amal. Imma dia tidak ikhlas, atau imma dia tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala membuat sebuah perumpamaan bagi orang yang letih, yang lelah melakukan amalan tetapi tidak dibangun di atas keikhlasan dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, al-amalu bi ghairil ikhlasi walal iqtida. Amalan yang tidak dibangun di atas keikhlasan dan ketundukan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal musafir yamla'u jawbahu yuthkiluhu wala yanfa'uhu. Seorang yang beramal bukan diiringi, tidak dibangun di atas keikhlasan dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia seperti seorang musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan, yang sedang menumpuk bekal di perjalanannya. Akan tapi yamla'u jawbahu, dia mengisi kantongnya itu dengan pasir, dengan batu. Yuthkiluhu, dia terasa berat, lelah dia, capek dia, wala yanfa'uhu, tetapi itu tidak bermanfaat ketika dia datang ke negerinya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Ketika melihat seorang pendeta yang sudah sepuh usianya, sudah senja usianya, dia sedang asik beribadah di tempatnya. Maka Umar mengatakan, menukil firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang ini lelah di dalam beramal, capek dia dalam beramal, tapi amilatun nasibah, dia akan mendapatkan neraka pada hari kiamat kelak. Jadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah hakikat amal salih. Amal salih adalah amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada yang disebut dengan passive income pahala. Kalaulah tadi pada poin yang pertama kita beramal, kitalah yang mendapatkan pahala saat itu,
maka di sisi lain ada passive income pahala. Antun melakukan sekali amalan itu, kemudian amalan itu akan mendatangkan banyak pahala kepada antun. Bayangkan kalau ada seorang ya, yang dia melakukan investasi, usaha di dunia ini. Ketika dia tidur, ketika dia berada di rumahnya, bercengkrama dengan anak-anaknya, tiba-tiba rekeningnya itu terus berisi dengan kebaikan, berisi dengan uang dan seterusnya. Maka wanita itu akan berbahagia. Demikian pula orang yang memiliki passive income pahala. Mungkin dia telah berhenti dari beramal. Bahkan mungkin jenazahnya telah dikubur di pemakaman. Akan tapi kebaikan, pahala terus mengalir kepadanya. Sehingga dia terus merasakan kebaikan dari amalan soleh yang dulu pernah dia lakukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan akan adanya 7 passive income pahala yang semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Minimal mengambil salah satu dari 7 poin yang ada di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Di antara amalan kebaikan yang pahalanya akan mengikuti pelakunya, mukmin yang melakukannya, ba'da mautihi, meskipun dia telah meninggal dunia. Apa itu? Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Itu ilmu yang dia ajarkan dan yang ia sebarkan. Ketika dia mengajarkan ilmu, orang memahami ilmu itu, dia mengamalkan ilmu itu, maka orang-orang yang beramal itu, yang memahami ilmu itu akan mendatangkan pahala untuk orang yang mengajarkannya, dengan tidak mengurangi pahala orang yang mengamalkan amalan tersebut. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda pada hadis yang lainnya, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan jalan-jalan kebaikan, maka dia senantiasa mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan pahala yang dia tunjukkan itu. Dari orang yang mengamalkan amalan yang dia tunjukkan itu. Maka menyebarkan buku, menyebarkan kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu kebaikan, maka masuk di dalam keumuman poin yang pertama ini. Kemudian yang kedua, wa waladan salihan tarakahu. Yang termasuk amalan yang akan mendatangkan pahala yang terus mengalir adalah anak yang salih yang dia tinggalkan. Dari sinilah perlu kiranya bagi orang tua untuk selektif di dalam memilih sekolah, memilih pendidikan untuk anak-anaknya. Karena ketika anak ini menjadi anak yang salih, menjadi anak yang baik di kemudian harinya, maka seluruh kebaikan ibadah yang dilakukan oleh anak ini, orang tua yang menjadi sebab solehnya anak ini terus mendapatkan pahalanya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang lainnya, "Inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari jerih payah kalian. Artinya ketika kalian mengeluarkan uang untuk bayar SPP, uang gedungnya, sehingga dia bisa bersekolah, dia bisa mendapatkan pendidikan yang baik, jadilah dia orang yang baik, maka kebaikan anak ini akan mendatangkan pahala bagi orang yang mengusahakannya, yaitu orang tuanya. Kemudian yang ketiga, wa mushafan warathahu, dan mushaf yang diwariskan, yang diwakafkan. Kitab-kitab Al-Quran yang diwakafkan di masjid, maka ketika dibaca oleh orang akan mendatangkan pahala bagi orang yang mewakafkannya. Au masjidan banahu. Yang keempat adalah masjid yang dibangunnya. Seandainya seorang tidak berkesempatan untuk membangun masjid secara utuh, maka minimal dia ikut andil di dalam membangun atau menyukupi kebutuhan masjid. Misalnya dengan membelikan karpet, memasangkan kipas, AC, dan sebagainya. Maka ketika itu semua digunakan, orang yang mengamalkan, orang yang menyedekahkan hartanya untuk masjid itu akan mendapatkan pahalanya. Au baitan libni sabili banahu. Yang kelima adalah rumah yang dibangun untuk ibnu sabil, untuk orang yang sedang di dalam perjalanan, orang yang sedang safar. Misalnya,
Di rumah kita ada kamar khusus untuk tamu, sehingga orang-orang yang sedang dalam perjalanan ingin singgah bermalam, maka itulah yang dimaksud. Dan rumah ini tidak boleh disewakan, artinya untuk maslahat kaum muslimin, bukan untuk disewakan atau diperjualbelikan. Yang berikutnya adalah au nahran ajrahu, atau sungai yang pernah dialirkannya. Yang terakhir au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Dan yang terakhir adalah sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya dalam keadaan sehat dan ketika dia masih hidup. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupnya, yalhaquhu mim ba'di mautihi, maka 7 amalan itu akan senantiasa mengirimkan pahala untuknya meskipun dia telah meninggal dunia. Coba kita ulang, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, ada 7 poin ya. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya, amalan jairiyah yang merupakan pasif income pahala kebaikan. Apa yang pertama tadi? Ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Naam. Yang kedua? Anak soleh yang ditinggalkan. Anak soleh yang ditinggalkan. Ahsan. Yang ketiga? Mushaf yang diwakafkan. Kemudian yang keempat? Masjid yang dibangunnya. Yang kelima? Rumah yang dibangun untuk Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Naam. Yang keenam? Sungai yang dialirkan. Kemudian yang ketujuh? Dalam keadaan sehat dan ketika masih hidup. Masya Allah. Yang ketujuh adalah sedekah yang dikeluarkan ketika orang ini dalam keadaan sehat dan ketika dalam kondisi masih hidup. Tentang sedekah, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang sedekah yang paling utama pahalanya. Sedekah yang paling besar pahalanya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi SAW. Suatu ketika datanglah seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran. Wahai Rasulullah SAW, sedekah seperti apakah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Orang ini cerdas, dia punya dana yang terbatas, tapi dia ingin mendapatkan pahala yang luas. Dia bertanya kepada Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran? Sedekah seperti apakah yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Itu sedekah yang kau keluarkan ketika engkau dalam kondisi sehat, ketika engkau sedang terjangkit penyakit kikir, ketika engkau takut jatuh miskin, dan ketika engkau berharap sedang menjadi orang kaya. Ketika engkau berani mengeluarkan hartamu saat itu, itulah pahala yang paling besar. Meskipun secara nominal mungkin tidak terlalu besar. Maka Rasulullah meneruskan sabdanya, wala tumhil, janganlah engkau tunda sedekahmu, hatta idza balagatil khulqum, sampai ketika ruhmu telah sampai di kerongkongan. Qulta li fulanin kada wa li fulanin kada, ketika sudah koma, sakaratul maut seperti itu, engkau baru mengatakan, uangku untuk fulan, hartaku untuk fulan, ambilkan untuk yayasan fulan. Waqad kana li fulanin, padahal sebentar lagi ketika engkau meninggal, maka harta itu otomatis akan menjadi milik fulan, 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 ahli warismu. Jadi sedekah adalah ketika seorang sehat, ketika seorang takut miskin, dan ketika dia berharap untuk menjadi orang kaya. Ingat akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, bahwa harta kita yang hakiki adalah yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Sedangkan harta yang kita tinggalkan akan menjadi perebutan ahli waris. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan hakikat harta kita. Beliau mengatakan, inna malahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhara. Sesungguhnya hartamu adalah apa yang engkau segerakan, engkau infakkan. Dan harta ahli warismu adalah yang engkau tinggalkan.
Kenapa seorang siang malam mencari harta, ditumpuk di rekeningnya, tidak dikeluarkan dengan infak dan sedekah? Padahal ketika dia meninggal, harta itu akan menjadi milik orang lain, menjadi milik ahli warisnya. Ini yang pertama, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Agar kita tidak menyesal, maka kita harus memperbanyak amalan kebaikan, baik itu amalan individual maupun pasif income pahala berupa amal jariah. Kemudian yang kedua, agar seorang tidak menyesal ketika kematian datang, adalah segera bertaubat terhadap dosa-dosanya. Kita harus ingat bahwasannya dosa yang dilakukan oleh seorang manusia akan mendatangkan musibah dan keburukan bagi pelakunya. Sebagaimana dikisahkan pada zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Rasul yang pertama kali, Rasul dengan dakwah yang terpanjang 950 tahun, ketika beliau mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dari dosa-dosa kesyirikan, maka kaumnya ini menolak dakwahnya. Mereka menutup wajahnya, menutup telinganya, tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa kata Muqatil? Ketika kaum Nuh tidak mengikuti seruan dakwah Nabi Nuh, dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, maka kata Muqatil, lamma kadzabu Nuhan zamanan tawilan. Ketika kaum Nuh mendurhakai Nabi Nuh dalam waktu yang sangat panjang, 950 tahun, maka habasallahu anhumul matar. Allah menahan hujan dari langit. Wa aqama arhaman nisaihim arba'ina sanatan. Dan dijadikan wanita-wanita mereka itu mandul, tidak bisa berketurunan selama 40 tahun lamanya. Dijadikan buminya kering dan dijadikan rahim wanita-wanita mereka kering, tidak bisa berketurunan. Buminya kering, tidak diturunkan hujan, dan rahim mereka kering, tidak bisa berketurunan. Dalam waktu yang sangat panjang, yaitu 40 tahun. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang wafat di Basrah tahun 110 Hijriah, beliau pernah mengatakan kepada sahabatnya, ya muflis. Sahabatnya yang sedang terkena hutang, yang terlilit hutang, dia bangkrut. Kemudian dengan bercanda Muhammad bin Sirin ini mengatakan, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Apa kata Muhammad bin Sirin 40 tahun setelah ucapan itu? Beliau mengatakan, inni la'arifu dzambal ladzi hamala bihi alaina daina. Aku mengetahui dampak dari dosaku ketika aku mengatakan ya muflis kepada saudaraku itu, kepada temanku itu. Aku rasakan sekarang ini aku pun terlilit hutang. Jadi beliau terlilit hutang karena pernah mengatakan ya muflis. Artinya ucapan yang sebenarnya bukan dosa, tapi kurang tepat ketika disampaikan oleh seseorang kepada saudaranya yang sedang terkena musibah. Al-Fudail bin Iyad, ya, beliau pernah, kita tahu Al-Fudail bin Iyad ini pada masa mudanya adalah seorang pemuda yang membegal, ya. Kemudian beliau merampok dan seterusnya pada masa mudanya. Kemudian Al-Fudail bin Iyad ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan firman Allah dalam surat Al-Hadid, alam ya'ninil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang kiranya waktu bagi orang-orang yang beriman hatinya khusyuk dan tunduk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ayat itu seperti petir yang menggelegar, yang menembus jantungnya, sehingga Al-Fudail bin Iyad pun kemudian bertaubat, kemudian memperbaiki diri dan akhirnya mempelajari ilmu agama dan dia menjadi ulama di masanya. Apa kata Al-Fudail bin Iyad, ya? Beliau pernah mengatakan, sungguh aku benar-benar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku melihat dampak buruknya pada kelakuan tungganganku dan budak perempuanku. Jadi kalau pada zaman sekarang kendaraan tiba-tiba rewel, pembantu tiba-tiba membantah, membangkang, maka bisa jadi itu karena kemaksiatan yang belum ditaubati. Bahkan dampak buruk dari dosa, bahwa dosa-dosa itu, satu dosa akan menunjukkan pelakunya kepada dosa-dosa yang lainnya yang lebih parah tingkatannya. Sebagaimana dikatakan oleh Urwah bin Zubair,
seorang tabi'in yang wafat di Madinah tahun 94 Hijriah. Beliau mengatakan, innal hasanah tadullu ala ukhtiha wa innas sayyi'ata tadullu ala ukhtiha. Kata Urwah bin Zubair, sesungguhnya kebaikan akan menunjukkan kepada saudari-saudarinya, dan sesungguhnya keburukan akan menunjukkan kepada saudari-saudarinya pula. Maka dari situ para akhwat rahimani wa rahimakunallah, hendaknya kita muhasabah, kita menghitung dosa-dosa dan kesalahan kita untuk kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu akan mendatangkan musibah kepada pelakunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 23 Hijriah di Madinah. Beliau pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kalian, amalan kalian sebelum kalian ditimbang pada hari kiamat kelak. Fa inna akhafu 'alaikum fi hisabi ghadan an tuhasibu anfusukumul yauma. Karena yang akan meringankan hisab kalian pada hari kiamat kelak adalah ketika kalian menghisab diri kalian pada hari ini. Wa tazayyanu lil aradil akbar, dan berhiaslah, berbekallah untuk hari dibukakannya kesalahan yang besar. Yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, yaitu pada hari yang tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, semua akan ditampakkan di hadapan seluruh manusia. Maka hendaknya kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu manusia pun yang tidak melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti pernah tergelincir kepada kesalahan, dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap bani Adam pernah melakukan berbagai kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya seluruh penduduk bumi ini tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka semua. Allah akan matikan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, dan akan Allah ciptakan makhluk-makhluk baru yang mereka bisa melakukan kesalahan, tergelincir dalam dosa, kemudian mereka menangis, merintih, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Seandainya kalian tidak pernah melakukan dosa, maka Allah akan membinasakan kalian semua. Wala jaa biqaumin, dan Allah akan datangkan sebuah kaum, satu kaum yudhnibuna, yang mereka bisa melakukan kesalahan. Fayastaghfirunallaha, kemudian mereka mohon ampunan kepada Allah. Fayaghfiru lahum, dan Allah pun akhirnya memberikan pengampunan kepada mereka semuanya. Bagaimana hamba akan tahu Zat-Nya Maha Pengampun ketika dia tidak pernah tergelincir dalam dosa dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan Allah akan terasa bagi orang yang sudah putus asa dengan kemaksiatannya. Dia terasa sudah akan binasa dengan kemaksiatannya. Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun mengampuninya, memaafkan semua kesalahan-kesalahannya, dan memasukkan dia ke dalam surganya. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Taubat ini memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaannya, taubat ini bisa menghindarkan musibah. Ketika seorang hamba dia terjerumus pada kemaksiatan, kemudian dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seharusnya dia mendapatkan musibah karena kemaksiatan, maka musibah itu dihilangkan darinya kalau dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana disebutkan dalam kisahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang dikirim ke Nainawa, penduduk Nainawa. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mendakwahkan Islam kepada kaumnya dan kaumnya mendurhakainya. Nabi Yunus pun akhirnya mengancamkan kepada mereka turun azab untuk kaumnya setelah 3 hari dari sekarang, dari hari ketika diancamkan itu. Maka kaumnya terus menantang, bahkan sampai 3 hari yang dijanjikan azab belum turun. Mereka semakin mengejek dan merendahkan Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun keluar dari negerinya Nainawa, naik di atas sebuah perahu. Dan ketika di tengah bahtera itu, perahunya diterpa dengan ombak yang sangat dahsyat. Maka ringkas cerita, setelah diadakan undian, Nabi Yunus lah yang dilemparkan ke dalam lautan agar lautan stabil dan bahtera bisa menepi ke daratan. Maka Nabi Yunus alaihissalatu wassalam itu dimakan oleh ikan paus raksasa. Sehingga disebutkan bahwasannya Nabi Yunus berada di 3 lapis kegelapan. Yang dimaksud dengan 3 lapis kegelapan adalah berada di kegelapan perut ikan paus, berada di dasar lautan karena dibawa turun oleh ikan paus itu ke dasar lautan, dan berada di kegelapan tengah malam. Jadi ada 3 lapis kegelapan: kegelapan perut ikan paus, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan di tengah malam. Gelap yang berlapis-lapis. Maka di saat itu Nabi Yunus alaihissalatu wassalam mendengarkan tasbihnya penghuni lautan yang hening waktu itu. Mendengarkan tasbihnya karang, ikan, bebatuan yang ada di lautan yang hening di tengah kegelapan malam itu. Sehingga muncullah taufik, inspirasi di hati Nabi Yunus bahwa seharusnya seorang hamba seperti ini, dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Maka dengan tulus Nabi Yunus mengatakan ketika berada di perut ikan paus itu, dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus ini pun dilemparkan oleh ikan paus itu, disemburkan di tempat yang tidak kering, tempat yang masih ada makanan, masih ada hijau-hijauan sehingga bisa bertahan hidup. Kejadian ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan secara ringkas di surat Al-Qalam pada ayat yang ke-49. Allah menyatakan, laula antadarakahu nikmatun mir rabbih lanubida bil ara'i wa huwa madhmum. Seandainya Nabi Yunus tidak mendapatkan nikmatun mir rabbih, kata para mufassir, yang dimaksud dengan kenikmatan dari Rabb-nya, nikmatun mir rabbih, dalam ayat itu maksudnya diberikan taufik untuk segera bertaubat. Taufik segera bertaubat didapatkan setelah Nabi Yunus mendengarkan tasbihnya para penghuni lautan menurut penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Seandainya Nabi Yunus tidak diberikan taufik untuk bertaubat, apa dampaknya? Lihat, lanubida bil ara'i wa huwa madhmum. Maka Nabi Yunus akan dilontarkan, dilemparkan di tempat yang kering, yang tandus dalam keadaan tercela. Ayat ini diawali dengan kalimat laula, seandainya. Seandainya Nabi Yunus tidak bertaubat, maka Nabi Yunus akan dilemparkan di tempat yang kering dalam kondisi tercela. Kalau kita balik akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena Nabi Yunus itu segera bertaubat, maka Nabi Yunus tidak jadi dilemparkan ke tempat yang kering dan tandus. Sehingga dari sini kita bisa mengambil faidah, segera bertobat kepada Allah menjadi sebab dihilangkannya musibah yang seharusnya diturunkan kepada pelaku dosa. Maka ada satu faidah yang terambil dari kisah ini,
Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah memberikan ijazah, memberikan sebuah ijazah doa kepada para sahabatnya. Bagi orang-orang, bagi para sahabatnya yang sedang dililit masalah, yang sedang mendapatkan banyak problematika, maka Rasulullah memberikan satu doa yang mustajab kepadanya, yang semoga kita bisa mengamalkannya. Kata Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala rajulun minkum qarbun aw bala'un min balayad dunya da'a bihi yufriju anhu. Wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kiranya kalian aku beritahu tentang satu doa yang ketika seorang mukmin itu dihimpit dengan bencana, dengan musibah, dengan permasalahan dari permasalahan-permasalahan dunia, da'a bihi, dia ucapkan doa ini, yufriju anhu, maka dia akan dikeluarkan dari masalah-masalah itu. Qila, maka para sahabat mengatakan, qila lahu bala, tentu wahai Rasulullah, kami mau doa itu wahai Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Doa Dhunnun, yaitu doanya Dhunnun, pemilik paus, yaitu Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, yang doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, sungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat zalim. Kalaulah ada seorang akhwat yang terlilit dengan hutang, dengan masalah, maka itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan masalah yang meliputi Nabi Yunus saat itu. Beliau berada di 3 lapis kegelapan, tapi bisa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui taubatnya dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Coba kita baca bersama-sama akhwati fillah satu ijazah doa yang bisa kita amalkan di kesempatan hari ini. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Masya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ketika antum mendapatkan masalah, maka perbanyak membaca zikir ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka semoga permasalahan yang menghimpit kita akan segera diberikan solusinya, diberikan jalan keluar, sehingga kita bisa keluar dari berbagai permasalahan kehidupan. Kemudian manfaat taubat yang kedua, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah membuka pintu rezeki, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh tentang kaumnya, yang mana kaum Nuh itu banyak melakukan kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Kata Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian adalah zat yang maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, akan memperbanyak anak-anak dan harta-harta kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan akan memberikan kepada kalian buah-buahan dan sungai-sungai kepada kalian. Maka suatu ketika Al-Hasan Al-Basri pernah datangi oleh 4 orang ya, yang mana mereka mengeluhkan dengan permasalahan-permasalahan mereka. Ada yang datang mengeluhkan tentang keringnya ladangnya, ada yang mengeluhkan tidak punya keturunan, ada yang mengeluhkan dengan kefakiran, dan ada pula yang mengeluhkan tentang paceklik yang melanda kebunnya.
Maka semua 4 orang manusia itu diberikan satu pesan oleh Hasan Al-Basri dengan mengatakan istaghfirillah. Mohon ampunlah kalian kepada Allah semuanya. Ini mengingatkan tentang pentingnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya penyesalan juga akan dirasakan oleh para penghuni neraka ketika mereka telah masuk ke dalam neraka. Mereka akan menyesal dengan dosa-dosa dan kemaksiatan mereka yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Sebagai penutup, ingatlah bahwasanya kehidupan dunia ini adalah ladang bagi kita untuk beramal. Gunakan usia untuk melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan yang dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian iringilah kesalahan dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 40 Hijriah di Kufah. Beliau pernah mengatakan, "Inna dunya qadir tahalat mudbarah wa innal akhirata qadir tahalat muqbalah." Sesungguhnya dunia ini akan beranjak pergi meninggalkan kita, dan kematian, kehidupan akhirat akan mendatangi kita. Walikulli minhuma banun, dan dari mereka, dari keduanya ada anak-anaknya. Ada anak-anak dunia dan ada anak-anak akhirat. Ada anak-anak yang setiap bangun tidurnya tidak ada yang terfikir kecuali menumpuk dunia. Dan ada anak-anak akhirat, tidaklah dia bangun tidur kecuali yang terfikir adalah melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan. Maka Ali mengatakan, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisab wala amal. Maka ingatlah, sekarang adalah hari kita beramal dan tidak ada hisab, sedangkan besok adalah hari hisab dan tidak ada kesempatan untuk beramal. Marilah kita berbanyak sisa usia kita dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar dalam satu hari sebanyak 100 kali. Sebagaimana yang beliau sampaikan, "Innila astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah." Aku mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada hal yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.